Siapapun yang pernah makan larva kumbang pinus tahu bahwa mereka suka bersembunyi di bawah kulit pohon pinus. Mereka gemuk dan lembut. Satu gigitan menyediakan semua protein yang Anda butuhkan untuk hari itu. Joe menahan keinginan untuk mengambil cacing-cacing itu dan membaginya dengan Matt. Ketika Joe kembali dengan larva kumbang pinus, Matt menemukan mata air dan mencoba membuat kail. Dia berencana untuk menggali lubang di danau dan memancing menggunakan larva kumbang pinus sebagai umpan. Mengapa harus makan serangga jika Anda bisa makan ikan? Pertama, dia mengambil tang dan memotong pegas untuk mendapatkan kawat. Kemudian dia membengkokkannya ke depan dan ke belakang untuk membuat kail. Dalam waktu singkat, kailnya akan siap. Dan akhirnya, kami menemukan kawat dari mobil salju. Salah satu ujungnya diikat ke cabang pohon. Ujung lainnya diikat ke pengait dan sekrup digunakan sebagai pengganti palu. Saat semuanya sudah siap, kedua pria itu membawa pancing mereka ke danau untuk memancing. Pertama, mereka memukul rantai es dengan keras dengan sepotong kayu untuk membuat lubang. Kemudian mereka mulai memancing. Karena ikan-ikan tidak terlalu aktif di musim dingin, mereka menunggu selama setengah jam dan dirampok oleh ikan-ikan itu dan 3 ekor cacing kecil yang gemuk bahkan tidak mengambil umpannya. Saat Joe mengeluh, Matt mulai mengeluarkan suara. Perlahan-lahan, ia mengangkat tali pancingnya. Seekor ikan trout berbintik seberat 2 pon. Dan saat Joe melihat dengan iri, tiba-tiba, dia merasakan tarikan pada joran. Dan dia mengangkatnya, ternyata ikan besar. Lalu, ia mengambil sebuah tongkat dan mengirimkannya kepada Tuhan. Matt tidak jauh di belakang. Ia menangkap 3 ikan sekaligus. Ia kembali dan menaruhnya di atas bara api. Aroma ikan itu tercium di seluruh perkemahan. Mereka tidak sabar untuk mencicipinya. Bahkan tanpa bumbu apapun, mulut mereka sudah berair. Di hari keempat, salju turun dengan lebatnya. Mereka berdua terus memperkuat sarang mereka yang nyaman. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara baling-baling. Dengan adrenalin yang terpacu, mereka berlari menuju danau. Namun karena salju, mereka tidak dapat melihat pesawat itu. Mereka berdua berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, tidak dapat pulih. Sebuah pesawat yang melintas menghidupkan kembali keinginan Joe untuk mencari pertolongan. Dia berencana untuk berpisah dengan Matt. Dia akan menuju punggung bukit yang berjarak 7 km jauhnya untuk mencari bantuan. Matt tinggal di belakang untuk menyiapkan perbekalan, sampai dia bisa mengirim sinyal untuk bertemu. Matt ragu-ragu tetapi tidak menolak. Dia bahkan dengan serius membuat sepasang sepatu salju untuk Joe. Dan Joe pun berangkat dengan sepatu saljunya dan menandai jalannya melewati pepohonan. Matt juga tidak tinggal diam. Dia pergi memancing di tempat yang sama seperti kemarin. Seiring dengan meningkatnya kemampuannya, ia segera mendapatkan ikan. Kali ini, alih-alih memanggangnya di atas api, dia mengirisnya menjadi filet dan mengasapnya dengan getah pinus. Tidak hanya mudah dibawa-bawa, tapi juga tahan lama. Joe melakukan perjalanan ke puncak. Dia melihat keluar dan melihat sebuah bangunan berbentuk aneh di seberang jalan. Joe memutuskan bahwa sesuatu yang aneh itu pasti dibangun oleh manusia. Jadi dia segera membuat bendera dari tongkat dan terpal. Dan dia mulai melambaikannya ke arah Matt. Matt sangat senang menerima sinyal tersebut. Tidak ada keraguan bahwa Joe telah menemukan jalan keluar di dekatnya. Matt segera kembali ke perkemahan untuk mengemasi perbekalannya dan menuju Joe secepat mungkin. Meskipun sebagian besar jejak kaki Joe tertutup salju, namun jejak di pepohonan masih terlihat jelas. 2 jam kemudian, kedua pria itu bertemu. Matt melihat ke arah jari Joe. Ada sesuatu yang aneh di sana. Kedua orang itu berangkat dengan penuh semangat. Tujuan mereka adalah untuk tiba sebelum gelap. Tetapi di tengah perjalanan mendaki gunung, sebuah sungai menghalangi jalan mereka. Mereka tidak memilih untuk memutar arah. Mereka melepas sepatu dan kaos kaki mereka. Kemudian mereka mengertakkan gigi dan masuk ke dalam air. Kaki mereka terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Setelah 10 detik, mereka benar-benar mati rasa. Setelah sekian lama, mereka sampai di seberang sungai. Mereka menyedot air dari kaki mereka dengan salju. Kemudian mereka memakai sepatu dan kaos kaki. Dalam perjalanan, kami menemukan perapian yang sangat istimewa. Jika Anda membuat api di dalamnya, panasnya akan dipantulkan kembali ke tubuh mereka. Karena sekarang kaki mereka seperti es. Jadi mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sini untuk malam ini. Matt membuat sempoa dari kayu yang ditemukan. Matt membuat sempoa dari kayu bekas. Dia mengikatkan tali sepatunya pada sebatang kayu. Dan dengan cepat ia menggosok-gosoknya untuk menciptakan percikan api. Lalu dia menaruhnya di dalam tungku dan meniupnya, dan sedikit tiupan, dan api pun menyala.
Joe menebang beberapa pohon di lingkungan itu, dan membangun tempat berlindung dari perapian. Sementara Matt menaruh lapisan dahan pinus di atasnya. Joe akan keluar dan mencari protein untuk memberi hadiah kepada temannya. Gundukan di depan kami adalah bendungan yang dibangun oleh berang-berang. Mereka telah berkeliaran dan menemukan pintu masuk. Yang harus mereka lakukan adalah mengikatkan jerat pada 2 pohon kecil di depan mereka untuk menghentikan berang-berang dan menangkap mereka. Kembali dari perangkap, Joe terkejut saat menemukan jejak puma. Dia cukup yakin mereka tidak ada di sana ketika dia tiba. Karena takut, dia bergegas kembali ke kamp untuk membuat senjata. Matt, di sisi lain, tetap tenang. Dengan pengetahuan geografi, dia pasti sudah bisa menebak bahwa ada puma di sini. Dan itu kabar baik bahwa mereka ada di sekitar sini. Karena jika mereka bertahan hidup, itu berarti ada sumber makanan di dekatnya. Setelah beristirahat semalaman, Joe mengambil senjatanya dan pergi ke bendungan untuk memeriksanya. Tapi lasso itu hilang. Ada noda darah di tanah putih. Tampaknya, puma itu telah memangsa-mangsanya. Tapi dia berbaik hati meninggalkan ekornya. Joe ingin mengambil potongan daging ini untuk memperingatkan Matt agar pergi. Matt tidak berpikir demikian. Dia bahkan mencoba memanggangnya untuk sarapan. Joe tampak sedikit kesal. Dia tidak punya pilihan selain mengemasnya dan membawanya pergi. Mereka berdua, dengan rasa lapar, melanjutkan perjalanan ke lokasi bangunan. Dan ketika mereka akhirnya sampai di kabin, mereka menemukannya dalam keadaan kosong. Pemiliknya meninggalkan mereka tanpa membawa apa-apa. Mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Saat jam menunjukkan tengah hari, mereka akhirnya mendengar suara pesawat terbang berputar-putar di dekat mereka. Joe dan Matt sangat gembira, mereka berlari mengejarnya. Tapi mereka melewatkannya lagi. Mereka harus mengunci helikopter itu. Tapi kemudian sebuah jalan dan pekerja pemeliharaan muncul di depan mereka. Joe dan Matt akhirnya diselamatkan. Mereka saling bertegur sapa dengan penuh semangat.